Adik-adik udah pada siap untuk beribadah pada hari ini? Tentunya sudah dong. Adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita siapkan hati dan pikiran kita. Adik-adik duduk yang manis, kita beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Adik-adik, kita akan mendengarkan Fotum dan Salam. Sumber keceriaan, kepintaran, dan kesehatan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian. Amin. Adik-adik, kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Bangkit. Tiba saatnya kita akan berdoa untuk pembukaan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dari semalam hingga pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan beribadah. Kiranya Tuhan lindungi, Tuhan sertai dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Titin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa karena pada pagi hari ini anak-anakmu dapat berkumpul di tempat ini akan mendengarkan firman-Mu. Biar kudus-Mu selalu hadir dalam hati anak-anak. Jadi apa yang Tuhan katakan kepada anak-anak pada pagi hari ini dapat membuat anak-anak menjadi lebih baik dan lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang adik boleh buka
Alkitabnya dari Kisah Para Rasul. Ayo, Kisah Para Rasul Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama? Ya benar, Kisah Para Rasul Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Udah ketemu semua? Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, adik-adik, sebelum Mbak Titin cerita, Mbak Titin mau nanya dulu nih. Dari bacaan yang tadi, dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Pertanyaannya, apa sih peristiwa yang terjadi saat itu? Ada yang tahu? Iya, anak pinter. Benar. Yang terjadi pada saat itu adalah peristiwa Yesus naik ke surga atau kembali ke surga. Terus pertanyaan yang kedua, kapan sih sebenarnya peristiwa itu terjadi? Siapa yang bisa? Wih, kalau ada yang bisa hebat ya, anak-anak pinter berarti. Siapa yang tahu? Peristiwa itu terjadi adalah apa ya? Benar, 40 hari setelah Yesus bangkit dari kematiannya. Ada pertanyaan lagi? Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Ayo, tadi ada siapa tadi? Siapa? Tuhan Yesus, terus murid Tuhan Yesus, terus siapa lagi? 2 malaikat, betul. Terus pertanyaannya lagi, di mana peristiwa itu terjadi? Ayo, siapa yang tahu di mana ya tadi peristiwanya terjadi? Iya, di sekitar kota Yerusalem. Terus, mengapa sih kok ada peristiwa itu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa? Mengapa peristiwa itu terjadi? Ya, jawabannya karena Yesus akan kembali ke surga dan para murid harus meneruskan karya pelayanan Tuhan Yesus. Nah, terus bagaimana sih keadaan setelah Yesus mengumpulkan para muridnya dan memberi pesan? Ayo, siapa yang tahu?
bagaimana keadaannya? Atau bagaimana kejadiannya? Kejadiannya, Yesus mengumpulkan para murid setelah memberi pesan, tubuhnya terangkat ke surga. Yang diangkat oleh siapa? Oleh awan. Terus para muridnya ngapain? Ya, para muridnya melihat Tuhan Yesus. Nah, benar semua. Hebat Pak adik-adik ini ternyata. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu tidak selamanya ada di dunia. Tidak selamanya Tuhan Yesus itu menemani murid-muridnya. Karena apa? Setelah 40 hari dari kebangkitannya, Tuhan Yesus akan naik ke surga. Nah, Tuhan Yesus naik ke surga itu membuat anak-anak muridnya menjadi sedih? Tidak, murid-muridnya tidak sedih. Karena apa? Karena Tuhan Yesus akan memberikan penghibur buat murid-muridnya. Adik-adik, saat itu waktu mau naik ke surga, Tuhan Yesus itu mengajak murid-muridnya ke sebuah bukit. Di sebuah bukit, di tempat yang agak tinggi kalau bukit ya, Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus akan naik ke surga. Dan para muridnya harus mengabarkan Injil sampai ke seluruh dunia. Mengabarkan berita baik sampai ke seluruh dunia. Nah, pada saat itu awan itu nutupin kaki Tuhan Yesus, tiba-tiba naik ke atas. Sampai Tuhan Yesus tidak terlihat. Dan anak-anaknya kenapa? Murid-muridnya ngeliatin ke atas gitu. Sampai Tuhan Yesus nggak terlihat. Akhirnya keluar siapa? Ada 2 malaikat yang datang. 2 malaikat itu datang dan berkata, ngapain kok lihat ke atas terus? Kan Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Terus malaikat itu berkata, para murid, jangan takut. Kan dia tidak takut. Karena apa tadi? Karena Tuhan Yesus akan memberikan apa ya? Penghibur. Siapa ya penghiburnya? Penghiburnya adalah Roh Kudus. Tuhan Yesus tadi naik itu ke surga. Jadi pada saat murid-muridnya melihat ke atas sampai bengong, sampai diam, malaikatnya bilang, Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Kenapa kalian masih melihat aja? Kalian masih ada tugas. Tugasnya apa? Menyebarkan kabar baik ke seluruh dunia. Nah, murid Tuhan Yesus itu dilengkapi oleh Roh Kudus. Kita juga dilengkapi oleh Roh Kudus. Dengan cara apa? Dengan cara kita berbuat baik. Kita berkata yang baik. Kita harus melakukan segala sesuatu yang baik. Itu tugas kita. Jadi, kalau jadi anak Tuhan Yesus ngomongnya nggak boleh yang kasar, yang bantah. Kalau dipanggil ibunya, adik sini, apa sih? Itu nggak boleh ya adik-adik. Itu perkataan yang tidak baik, tidak sopan. Apalagi yang memanggil orang tua kita. Kita tidak boleh seperti itu. Kita kalau dipanggil, adik sini, jawabnya iya bu, datang. Terus kalau ada teman yang jatuh, kita harus membantu tanpa harus disuruh. Ada yang jatuh, kita langsung tolong. Itu adalah salah satu perbuatan Roh Kudus. Kita dilengkapi oleh Roh Kudus. Kita harus lebih baik lagi daripada orang lain.
Oke adik-adik, siapa di sini yang mau dilengkapi oleh Roh Kudus? Oke, anak-anak hebat semua. Firman Tuhan hari ini sampai di sini. Adik-adik harus ingat, adik-adik harus selalu berbuat baik, berkata baik, dan bertingkah laku yang baik. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Karena kita telah dilengkapi oleh Roh Kudus, maka kita harus berbuat baik, bertutur kata yang baik, dan bertingkah laku yang baik. Tiba saatnya kita akan mempersembahkan persembahan kita. Kita iringi dengan lagu Persembahan Kami. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan pada hari ini kami boleh beribadah Tuhan. Ya Tuhan, sebentar tadi kami mempersembahkan persembahan kami, kiranya Tuhan suci kuduskan agar dapat memperlebar luaskan kerajaan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami juga akan menutup ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami juga tidak lupa doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami yang begini bunyinya. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah pemilik kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan kembali dengan lagu Pekerja Kristus. Kemenangan setiap
kekuatan dan berkat. Hiduplah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penghiburan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa, Dia Raja segala